Altan Motor Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan ngebahas seputar permasalahan kopling ya teman-teman. Dan kali ini juga kita akan ngebahas penambahan kampas kopling satu lembar di motor-motor standar ya teman-teman ya. Dan ini kebetulan kita ada medianya Honda Grand, karena ada terjadi kesalahan di mekanik sebelumnya ya tentang pengaplikasian di bagian kampas kopling ini teman-teman. Dari beberapa teman-teman pernah mendengar ya istilah ataupun menambahkan satu lembar lagi di bagian kampas kopling itu akan membuat akselerasi ataupun tarikan lebih enak ya teman-teman ya. Nah di sini kita akan membahas ada nggak sih hukumnya ataupun efek apa aja yang ditimbulkan ketika kita menambahkan lagi satu lembar kampas kopling dari banyak standarnya teman-teman ya. Nah kalau di Honda Grand kan ini ada 4 buah. Nah, sedangkan ini sudah ditambahkan lagi menjadi satu lembar lagi, teman-teman. Nah, di sini ada terjadi kesalahan karena dari penggunanya mengeluhkan sebelum kita bongkar mengeluhkan masuk giginya itu agak keras. Nah, setelah kita teliti ternyata ada kesalahan di bagian kopling ini, teman-teman. Oke, dan sekarang kita jelaskan ya, teman-teman ya. Dan ini berlaku untuk semua motor yang menggunakan kampas kopling ya. Jadi secara universal kita jelaskan. Oke, jadi di sini sebelumnya kita cerita mundur ke belakang dan setelah kita analisa kenapa sih mekanik ini menambahkan satu lembar lagi kampas kopling ya teman-teman ya. Nah ini kan ditambahin lagi karena dia tidak menggunakan platnya, makanya di bagian kampas ini ditipiskan ya ataupun dihilangkan dengan maksud supaya ini nanti nempel di bagian kampas supaya lebih tebal. Nah setelah kita teliti kita lihat di bagian satelitnya ini ataupun bagian rumah kampas kopling ya. Nah kalau kita lihat di sini sudah habis teman-teman, sudah tergerus ya. Nah begitupun yang di bagian sini satelitnya sudah tergerus, cuman ini udah dipapas ya ataupun sudah digerenda oleh mekanik sebelumnya, makanya ditambahkanlah kampas kopling satu lembar lagi teman-teman. Nah sekarang kita jelaskan dulu deh cara kerja kampas kopling itu ya, ataupun kenapa harus kita tambahkan. Oke, jadi karena rumah kopling ini sudah habis ataupun sudah kemakan sekian mili, makanya ada solusi untuk menambahkan produk kopling satu lembar lagi ya, dengan sebelah ini dihilangkan dengan maksud juga supaya bisa kembali seperti awal lagi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah jadi apa sih yang ditimbulkan ketika plat ataupun kampas kopling ini kita tambahkan? Nah sekarang kita buat animasinya teman-teman ya. Jadi ini kita pasang kampasnya masih standar ya, jadi 4 buah. Ini kita pasang acak dulu ya plat koplingnya ya, hanya untuk gambaran saja. Kalau untuk di Honda Grand ini ada 4 buah kampas ya teman-teman ya. Nah ini kita pasang. Ini dalam kondisi rumah koplingnya sudah aus ya. Nah sudah aus, jadi dengan jarak segini nih. Nah misalkan rumah kopling ini nggak haus teman-teman, nah pasti nanti kan jaraknya ini lebih tinggi lagi ya, sekitar seginilah kampas kopling itu. Nah mungkin sekitar segini ya, kalau ini kan sudah haus mungkin agak turun ya teman-teman ya. Nah jadi ketika kita pasang di bagian satelitnya ini kita masukin dulu. Nah sekarang kita pasang di bagian per koplingnya. Nah ini per kopling standarnya teman-teman ya. Nah mungkin maksud dari mekanik sebelumnya itu kalau nggak kita tambahin kampas lagi, dorongan per kopling ini akan kurang teman-teman, akan kurang menekan dan bisa terjadi selip kopling. Oke kita paham ya sampai situ ya. Nah kalau teman-teman lihat, nah di sini kan jarak mainnya ataupun kalau kita kencengin dia menekannya hanya sedikit. Nah di sini udah mentok teman-teman ya kan. Nah misalnya kita baut lah ya, kita kencengin hanya segini dia nekannya, kemungkinan juga kan bisa selip di bagian produk kopling ini teman-teman ya. Nah kecuali kalau standarnya masih tebal tadi, rumahan ini belum aus, otomatis kan per ini agak naik sedikit. Nah jaraknya deh, jarak satelit ini dengan bagian atas per ini mungkin akan naik sedikit seperti ini. Nah gitu ya. Kenapa? Karena kan ini kalau kita tarik ke bawah, ini kita tarik ke bawah nih teman-teman, tuh dia lebih tinggi lagi kan pernya. Sedangkan ini udah haus, otomatis kan tambah mendem dia di bagian satelit ini ya. Nah makanya lah ditambahkan kampas kopling satu lembar lagi ya teman-teman, supaya
dengan maksud supaya per ini nih lebih tinggi dan bisa menekan lebih kencang lagi pernya. Oke, sekarang kita tambahkan ya, kan dengan jarak sekian ya, bisa teman-teman lihat ya. Jadi kita nggak usah pakai hitungan ya. Jadi ini kita tambahkan lagi 1 lembar kampas yang dibuat tadi ya teman-teman ya. Nah ini, nah jadi kan cara kerjanya yang besi ini kan ditempelkan di bagian sini bersinggungannya. Oke, sekarang kita masukin satelitnya. Tuh, per lebih tinggi lagi teman-teman jarak mainnya ataupun jarak tekannya ya. Jadi ketika baut kita kencengin ataupun bagian menekan koplingnya, nah yang ini teman-teman ya, nah ini menekannya lebih kenceng pernya. Tuh ya, lebih keras lagi, lebih neken lagi. Nah sampai sini paham ya. Nah cuman ada kesalahan dari mekanik sebelumnya. Jadi untuk sistem kopling sepeda motor ini kita perhatikan juga di bagian belakang sini teman-teman. Nah bisa teman-teman lihat. Oke, jadi di bagian ini satelit dengan yang lawannya ini, nah teman-teman lihat ininya deh, belakangnya. Nah di bagian ini ya, nah ini sejajar teman-teman. Nah ini nih nggak boleh sejajar seperti ini. Ini yang dimaksud penggunanya itu masuk giginya keras, karena ketika kita melakukan proses perpindahan gigi, otomatis kan kita perpindahan kopling itu dulu yang bekerja ya. Setelah mengopling baru dia akan masuk gigi ataupun rasionya itu berpindah ya. Nah ketika kita proses untuk pengoplingan, nah kan cara kerja kopling ini seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Jadi mohon maaf kalau sedikit tidak jelas. Nah ini kan nanti seperti ini deh. Nah gini ya. Nah cara kerja kopling ataupun ngoplingnya di sepeda motor itu, kalau di grand ya, khususnya di grand dulu deh kita jelaskan. Nah ketika kita masukin gigi, otomatis kan kopling dulu yang bekerja. Ini menekan dulu teman-teman. Nah cara menekannya ataupun cara kerjanya, satelit ini yang dimundurkan, karena kan posisi ada per rapat kan ini rekat sekali ya, kenceng lah ibaratnya teman-teman ya. Nah makanya ketika proses pengoplingan direnggangkanlah seperti ini supaya kampas ini bisa berputar. Nah karena nanti ada rumah kopling, ada yang di sini yang gearnya ini, nah supaya bisa berputar seperti ini ya. Oke, nah kalau ini belum proses pengoplingan, otomatis kan dia kenceng karena adanya tekanan dari per ini kenceng nih. Nah sedangkan kalau di sini datar, ini dari mana kita bisa ngoplingnya? Ini kan otomatis sudah nggak ada selah di sini teman-teman. Harusnya bisa menekan seperti ini. Di saat mau menekan ini nih udah mentok di bagian rumahan ini teman-teman. Nah itu maka yang dibilang penggunanya itu masuk giginya keras. Sebenarnya bukan pas proses perpindahan gigi di rasionya yang keras ya, namun pas proses pengoplingannya. Karena kan kalau motor masih sistem kopling otomatis, bukan kopling tangan ya teman-teman ya. Jadi ketika masuk gigi itu kan dia proses kopling dulu, baru memindahkan gigi di bagian rasio. Nah ini ketika kita mau nekan kopling, mau kita tekan nih, ini kan otomatis akan terdorong. Ini udah nggak bisa kedorong lagi karena sudah mentok di bagian sini, di bagian rumahannya ini. Nah gini loh teman-teman. Oke agak ribet ya. Nah kayak gini deh. Nah ini mau kita tekan nih. Nah ini udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa nekan ke bawah lagi teman-teman. Ini kita naikin udah nggak juga, udah mentok ini. Kita turunin udah nggak mau. Nah sekarang kita balikan lagi di standarnya tanpa kita tambahkan kampas lembar tadi ya. Nah, oke ini kita lepas. Sekarang kita pasang lagi. Nah di sini kan ada selah teman-teman, ya kan? Jadi proses pengoplingannya itu tetap bisa berjalan tuh. Dia masih ada selah sekian mili lah ya. Tuh kan masih ada selah. Kita buka segini aja. Nah ini masih bisa, bisa berputar udahan. Jadi nggak perlu buka lebar banget. Sedangkan kalau kita tambahkan kampas yang tadi, ini udah nggak ada selah lagi buat untuk per membuka ya, untuk bagian pengoplingan yang udah nggak mau ngebuka. Nah sekarang kita contohkan, kita masukkan di sini. Nah kita masukin
Tuh, ini bisa mundur teman-teman. Ini kita naikin deh. Tuh, ada selah. Tuh ya, ada selah ya teman-teman ya. Nah, jadi ini untuk ngoplingnya. Ketika motor gigi kita injak kan proses kopling dulu. Nah, ini nekan baru di bagian rasio masuk gigi. Nah, ini ada selah buat ngopling ya teman-teman. Karena di sininya ada selah buat si satelit ini membuka. Oh, gini teman-teman. Oh, jadi mekanik sebelumnya nggak memperhatikan ketika proses membukanya ya, membuka satelit ini. Makanya kalau ditambahin kan ya jelas tidak mau ngopling. Jelas masuk giginya sangat keras sekali. Nah, tuh ini udah sama rata dengan bagian tengahnya. Gimana mau ngopling ataupun gimana mau membuka ya teman-teman ya. Di saat mau proses ngebuka ini udah mentok duluan di bagian gearnya ini. Nah, jadi gimana bang solusinya ataupun cara alternatif lainnya tanpa menambahkan kampas kopling satu lembar lagi? Oke, sekarang kita jelaskan ya teman-teman ya. Setelah teman-teman paham cara kerja pengoplingan di sepeda motor ini, pastinya ataupun tentunya teman-teman punya solusi yang berbeda-beda ya, solusi masing-masing, dan itu banyak sekali teman-teman solusinya. Dan untuk di Honda Grand ini mungkin teman-teman mekanik pernah ya, kalau untuk pembongkaran di rumah kopling itu kebanyakan ataupun umumnya di bagian sini kan dia ada ring teman-teman. Nah, itulah fungsi ring itu buat ininya juga, buat jarak mainnya juga, bukan tanpa sebab ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau di Honda Grand ini memang nggak ada ringnya teman-teman, jadi dia polos langsung ketemu dengan ini. Nah, jadi solusinya ataupun cara alternatif lainnya teman-teman bisa tambahin juga ring di bagian sini. Cuman kalau untuk menambahkan ring harus diteliti juga ya, takutnya ditambahkan ring di bagian sininya nanti malah akan mentok di bagian bak kopling, dan saya juga belum pernah ya untuk mengaplikasikan yang seperti itu. Ataupun dengan cara lain bisa juga teman-teman menggunakan per kopling yang sistem racing ataupun per kopling yang lebih tinggi dari standarnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan punya Grand ya, ataupun punya bawaannya motor ini, dan kita punya per kopling punya Suprafit teman-teman. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi teman-teman perhatikan ada perbedaan ya. Jadi yang bagian Supra ini lebih tinggi lagi teman-teman jarak mainnya. Nah, jadi kalau yang bawaannya ini kita tekan seperti ini. Oh, ini masih kita tambahkan ya. Oke, kita buang dulu satu ya. Jadi solusinya plat kopling ini kampas yang kita tambahkan tadi kita buang aja deh, karena kan rumahannya udah aus. Jadi cara alternatifnya bisa juga menggunakan dengan per kopling yang lebih tinggi teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jaraknya lebih pendek ya, jadi kita tekan seperti ini. Tuh, dia udah mentok. Kalau ini kan agak dalam, tuh agak menekan lagi dia baru mentok ya. Nah, sama aja kita mengaplikasikan dengan per racing kan itu biasanya lebih keras dan jaraknya juga lebih renggang. Nanti akan kita jelaskan masalah jarak renggang di per ini ya teman-teman ya. Oke, jadi itu salah satunya ya, bisa menggunakan ataupun substitusi dengan per kopling motor lain. Intinya lebih tinggi deh, jarak tekannya lebih menekan lagi ya. Kalau ini kan pendek. Oke, ini agak lebih tinggi. Nah, ini mungkin akan lebih mengikat di bagian kampasnya, jadi nggak gampang selip. Oke, jadi sudah ada dua cara ya, bisa kita kasih ring di bagian belakang ataupun kita gunakan per yang lebih tinggi, tapi dengan catatan kerenggangannya jangan terlalu rapat. Nanti akan kita jelaskan untuk yang kerapatan per. Bisa dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya yang ketiga bisa menggunakan per racing itu tadi ya. Per racing kan dia lebih keras. Nah, otomatis kan kita mau ngatasin masalah selip nih di kampas kopling, karena rumahnya kan udah habis ya teman-teman ya. Bukan semata-mata kita latah, kata orang ditambahin kampas kopling selembar lagi akan lebih enak, akan lebih responsif. Karena efeknya itu tadi, kalau kita tambahkan kampas
kalau kita tambahkan kampas 1 lembar lagi kan otomatis per itu lebih menekan. Nah di situ sebenarnya teman-teman, bukan permasalahan dari kampasnya ini yang buat responsif ya, melainkan daya tekan pernya yang lebih menekan lagi teman-teman. Nah, yang seperti kita jelaskan sebelumnya ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah dan yang keempat, teman-teman bisa menambahkan ring lagi di bawah sini. Dengan penambahan ring di bawah, otomatis kan per ini lebih naik teman-teman. Cuman kalau menambahkan ring di bagian bawah itu biasanya ringnya agak tipis lagi ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan kerenggangannya. Sekarang contohnya seperti ini deh. Ini kita pasang dulu ya. Yang mana ya? Yang ini aja deh, yang lebih tinggi ya. Kalau ini kan jelas yang bawaannya. Jadi kita menggunakan per Supra ya, Supra Fit. Karena kalau Grand kan tadi itu bawaannya sudah jelas daya tekannya kurang ya kalau kita gunakan posisi kampas standar, karena kan udah terkikis ya di bagian rumahannya. Oke, sekarang ini kita baut dulu deh ya. Ini kita baut teman-teman, intinya kita tekan lah. Jadi buat gambaran, nah ini kita kencengin, anggap aja yang ini di bagian rumah segi empatnya tadi ya. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan ring, nah jadi teman-teman perhatikan di bagian kerenggangan pernya ini. Jadi percuma kalau teman-teman tambahkan ring, cuman kerenggangan per ini rapet, dia tetap nggak mau kopling teman-teman, karena kan proses kerja kopling ini. Nah ini kan ketika satelit ini terangkat kan dia akan mendorong ya, ketika ini kita tekan. Nah di bagian ini kan yang mendorong ini satelit ini teman-teman. Satelit ini kedorong keluar, kedorongnya itu ada selahnya itu dari mana? Nah dari sini tadi ada ruang ya, yang ada ruangnya tadi. Nah yang kedua dari kerenggangan per ini teman-teman. Nah per renggang ini kan otomatis masih ada selah buat per ini neken ke ke belakang ya teman-teman ya. Nah kalau per ini rapat tentu nggak bisa ngopling juga dong, nggak bisa kita dorong. Anggap aja deh per ini kita buat, jangan kita kasih per, kita kasih bos ya, maksudnya besi yang bolong, besi padat bolong, kita baut, otomatis kan nggak mau ngedorong dia, karena kan nggak ada selah, nggak ada daya pegas ya. Nah, maksud ya sampai di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan ring, perhatikan juga kerapatan di pernya. Jadi kalau ditambahin ring terus kita kencengin, nah per ini nggak ada selah lagi, jarak ininya rapatnya ya, jadi udah bersinggungan semua deh. Nah itu tetap aja sama aja teman-teman, nggak bisa ngopling juga karena nggak ada selah dia buat bergeraknya si per. Jadi ini kedorong, ini yang kedorong ini per teman-teman, per itu bergerak gitu ya, karena masih ada selah. Nah kalau teman-teman maksud ya dengan apa yang saya sampaikan, jadi kalau kita dorong kan seperti ini teman-teman. Nah jadi ini bisa kita dorong ini karena masih ada selah di per ini. Ibaratnya kalau per ini lembut aja ya, lembut kita dorong aja pakai tangan teman-teman. Nah tentu ini akan kedorong kan satelit ini, karena kan kaki ini nih yang di satelit sini. Nah kita kasih per, kita kencengin, nah masih ada selah, jadi masih bisa kita dorong. Nah berhubung ini keras, susah kan pakai tangan. Nah sekarang kita ibaratkan per yang nggak ada selahnya ini, kerapatan yang nggak ada selah, kita ibaratkan besi bulat aja deh, kita masukin sini, lalu kita baut. Ya tentu nggak bisa ngedorong kan teman-teman ya. Jadi ya gimana mau ngedorong, jadi udah kenceng, nggak ada selah, bos itu padat. Jadi ibaratkan per ini udah nggak ada selah kerenggangannya. Oke, jadi sampai situ paham ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak lagi, lebih teliti lagi cara mengatasi ataupun solusi jika rumah kampas kopling ini aus ya teman-teman ya. Sarannya ya kalau pakai per kopling racing itu lebih enak sih, cuman takutnya penggunanya mengeluhkan terlalu keras ya teman-teman ya. Jadi pinter-pinter teman-teman sendiri, setidaknya teman-teman sudah paham deh cara kerja pengoplingan di sepeda motor itu seperti apa. Nah beda lagi kalau sistem koplingnya yang seperti Yamaha teman-teman. Nah kalau di Honda Grand ini kan dia mendemnya ke dalam ya ketika kita kopling, sama aja prosesnya. Nah gini nih ya kan, ini yang kita dorong ya. Jadi kalau untuk di Yamaha ini dorongnya keluar, sama aja proses kerjanya. Ini kita dorong keluar. Nah,
jadi sama aja ngangkat gini teman-teman ya. Nah ini yang terangkat gitu, sama aja proses kerjanya. Jadi kerapatan per ini juga harus teman-teman perhatikan ya, karena jangan main latah aja jadi korban tutorial. Pakai per ini enak, diganjal ring di motor ini enak, setelah diaplikasikan malah nggak bisa oper gigi, malah koplingnya keras dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham tentang seputar permasalahan produk kopling ya di sepeda motor ataupun cara kerjanya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau sudah paham bisa mengatasinya sendiri ya, ataupun nyari inisiatif, logika teman-teman, feeling teman-teman, ataupun cara mengatasinya bagaimana teman-teman tanpa ganti rumahan ini. Karena kalau ganti rumahan ini kan biayanya lebih besar ya daripada kita ganti di bagian per kopling teman-teman. Nah, jadi kita nyari selisih dari harga itu tadi ya, karena kan penggunanya low budget juga. Jadi kita putuskan menggunakan penggantian per yang lebih keras lagi lah intinya teman-teman ya. Oke, cukup sekian tentang permasalahan di produk kopling. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video Altan Motor yang lain ya teman-teman ya. Dan jika memang bermanfaat, ditunggu subscribe-nya seperti biasa, lalu teman-teman klik loncengnya ya. Lalu teman-teman juga klik yang tulisan semua, itu bermaksud agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga di-share ke Facebook ataupun WhatsApp teman-teman semua. Setidaknya apa yang teman-teman bagikan untuk orang lain itu bermanfaat, menjadi berkah ya buat teman-teman sendiri ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.